Kita ke informasi lain, pemirsa, ada kabar baik untuk pemirsa yang hendak melanjutkan pendidikannya nih ke jenjang lebih tinggi S1, S2 dengan beasiswa. Pakai beasiswa ya. Ini penting pemirsa karena beasiswa OSC hadir kembali di tahun ke-11 dan menyediakan ratusan beasiswa S1 dan S2 dari 18 perguruan tinggi swasta ternama Indonesia. Tahun ini beasiswa OSC menginjak tahun ke-11 dan akan kembali hadir mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk daftar beasiswa OSC segera di osc.medcom.id sebelum tanggal 12 November 2025 ini. Kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, ayo wujudkan mimpimu dengan beasiswa penuh S1 dan S2 di kampus-kampus ternama berikut ini. Terus? Ya, terus bebas uang pangkal dan uang semester sampai lulus. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Online Scholarship Competition. 1 dekade mewarnai pendidikan Indonesia. Tunggu. Daftarnya di mana? Oh iya, daftar di osc.medcom.id. Dan salah satu universitas yang bekerjasama dengan beasiswa OSC adalah universitas swasta terbaik di Indonesia, yakni Institut Teknologi Nasional atau ITENAS Bandung. Dan kita akan bahas bersama dengan Rektor ITENAS Bandung, Prof. Melinda Nurbanasar, dan juga OSC Awardee ITENAS Bandung tahun 2022, Naufal Akbar Fahrizal. Kita sapa, selamat pagi Prof. Melinda. Pagi Prof. Pagi. Jadi Prof, kini kan sudah cukup lama ya ITENAS dengan OSC bekerja sama. Nah, apa sebenarnya latar belakangnya sampai ITENAS akhirnya bersedia kalau misalnya ada mahasiswa yang mau sekolah dengan beasiswa OSC bisa ke ITENAS? Ya, terima kasih. Sebelumnya, jadi kalau kita lihat bahwa ITENAS sudah cukup lama ya bekerja sama dengan OSC. Ini kami melihat bahwa ITENAS memiliki kesamaan visi, yaitu ingin memberikan akses seluas-luasnya untuk para lulusan SMA mengikuti pendidikan tinggi, baik dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan kita tahu bahwa ITENAS ini lokasinya di Bandung. Sementara kalau kita lihat akses untuk bisa ke segala penjuru di Nusantara itu ada di Metro, di Medcom dalam hal ini. Nah, oleh karena itu bagi kami ITENAS, kerjasama ini tentunya akan saling menguntungkan dan memberikan pemerataan akses pendidikan di segala penjuru Nusantara. Baik, semangatnya adalah pemerataan pendidikan tadi begitu ya, Prof. Melinda. Dan sekarang sudah bergabung bersama dengan kita ada Naufal Akbar. Selamat pagi, Naufal. Selamat pagi, Kak. Oke, terima kasih Naufal sudah bergabung. Naufal, boleh diceritain dikit dong, ini waktu itu bisa dapat beasiswa OSC, terus masuk ITENAS, itu prosesnya seperti apa dan kenapa ingin ikutan beasiswa OSC waktu itu? Oke, Kak, sebelumnya terima kasih untuk waktunya, aku sudah diundang di sini. Pertama-tama perkenalkan, aku Naufal Akbar Fahrizal dari Institut Teknologi Nasional Bandung, ITENAS. Aku adalah awardee tahun 2022, aku dari program studi Sistem Informasi. Jadi Kak, awalnya aku tuh tertariknya justru ke prodi aku dulu nih Kak. Aku tuh pengen belajar IT, tapi aku juga pengen belajar bisnis. Nah, di situ aku cari jurusan apa sih yang paling cocok buat aku. Akhirnya aku nemulah sistem informasi ini. Nah, setelah aku tahu jurusan yang pengen aku pilih itu apa, akhirnya aku mutusin buat coba-coba beasiswa gitu. Karena di satu sisi aku pengen mandiri tanpa mengandalkan kedua orang tua untuk membiayai kuliah aku gitu kan. Setelah aku cari, akhirnya aku nemulah beasiswa dan salah satunya adalah beasiswa OSC. Terus aku coba-coba, di situ aku persiapin juga kebetulan waktu itu sambil mencoba OSC, aku sambil mencoba beasiswa dari salah satu bank swasta dan mungkin memang rezeki aku di sini ya Kak. Akhirnya keterimalah di beasiswa OSC gitu Kak. Oke. Jadi ada perjalanannya sampai akhirnya bisa keterima di beasiswa OSC. Mungkin untuk orang tua, pemirsa di rumah yang lagi pikir-pikir bisa sekolah di mana ya nanti anaknya atau tetangganya misalnya gitu ya. Nah, ITENAS ini pemirsa meraih peringkat 3 sebagai PTS terbaik di Indonesia versi QS Pur 2026 dan juga peringkat 4 di Bandung versi The Rankings 2025. Jadi sebenarnya ada prestasi dari ITENAS. Nah, Prof. Melinda, jadi kalau sudah dalam tahap seperti ini, bagaimana ITENAS mempertahankan supaya bisa tetap punya capaian di bidang akademi, di kalangan-kalangan PTS yang ada di Indonesia?
Ya, terima kasih. Jadi memang betul sekali ITENAS untuk di tahun 2026 berdasarkan QS World University Ranking itu masuk 3 besar PTS untuk di Indonesia dan 15 perguruan tinggi se-Indonesia, jadi PTN dan PTS. Nah, kami melihat bahwa kerjasama baik antar perguruan tinggi, kerjasama dengan berbagai institusi, kolaborasi dengan pemerintah dan ya kira-kira NHELIX gitu ya, itu merupakan suatu keharusan bagi sebuah PTS untuk bisa eh, memiliki prestasi baik di dalam maupun di tingkat internasional. Nah, kami melihat bahwa tuntutan ke depannya, dan ini sejalan dengan visi ITENAS untuk menjadi World Class Research and Innovation University, tentunya kerjasama ini harus terus dibangun sehingga PTS, dalam hal ini ITENAS, ini juga bisa menjadi PTS berkelas dunia, tidak hanya PTN saja. Demikian. Tidak hanya dari segi universitasnya, tapi kan juga dari mahasiswa-mahasiswanya kami dengar ITENAS nih banyaklah menelurkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Bagaimana cara ITENAS itu mendorong anak-anak didiknya, Bu, mahasiswa di sana untuk bisa berprestasi? Apakah memang selalu ada pengembangan UKM di sana, unit kegiatan mahasiswa di sana, atau seperti apa? Ya, ITENAS sesuai dengan motonya menggali prestasi, membina potensi. Jadi tentunya di sini ITENAS alhamdulillah memiliki suatu akademik atmosfer yang sangat baik, di mana ITENAS selain juga mendorong kegiatan-kegiatan himpunan, juga memiliki unit kegiatan kemahasiswaan. Kami juga memiliki program kreativitas mahasiswa dan juga adanya dukungan lab-lab yang memang memiliki kerjasama dengan pihak industri. Contohnya adalah dengan Huawei. Nah, kami juga memiliki suatu komunitas seperti iWill, di mana kegiatan ini adalah suatu hobi daripada mahasiswa, dan dari hobi ini mereka bisa menghasilkan suatu inovasi dan kreativitas dan juga lomba-lomba yang luar biasa. Mereka memiliki prestasi baik di dalam maupun di internasional. Dan kami juga yang perlu ditekankan juga bahwa dalam rangka mendorong mahasiswa berprestasi, kami juga memfasilitasi dalam pendanaan. Walaupun memang sifatnya adalah trigger, tetapi setidaknya ini merupakan peran dari perguruan tinggi untuk bisa memotivasi anak didik kami untuk berprestasi. Karena kalau dalam lomba banyak hal yang bisa didapatkan dari mahasiswa dalam hal seperti kerjasama, kemudian membangun kepercayaan diri, dan lain-lain. Jadi soft skill juga terbina. Baik, terima kasih Prof. Melinda karena sudah memberikan informasi terkini. Terima kasih juga Mas Naufal Akbar karena tadi sudah sharing sedikit untuk pemirsa Metro TV. Mudah-mudahan terinspirasi bisa ikut nanti di beasiswa OSC tahun ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.